Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dulu sebahagian orang beranggapan kalau pengamal-pengamal tarekat itu adalah orang-orang kere-kere, orang miskin, orang frustasi, orang bangkrut. Ya, itu dulu sebahagian anggapan, itu anggapan sebagian orang. Ini kalau sudah amalia tarekat itu anggapan, ya. Sebagian orang itu orang bodoh, orang nggak sekolah, orang miskin. Nah, anggapan seperti ini menurut saya sangat keliru, sangat salah. Sebab apa? Sebab manusia ini semuanya akan mati. Apakah dia rakyat jelata, apakah dia raja yang terhormat, yang banyak harta, yang miskin harta, laki, perempuan, tua, muda, semua akan mengalami kematian. Tidak ada manusia yang hidup selamanya di atas dunia ini. Semua orang menginginkan kematian yang baik. Tidak ada semua orang yang menginginkan kematian yang jelek. Semua berharap kematiannya yang baik, husnul khatimah. Dan semua orang menginginkan kebahagiaan. Tidak ada orang yang menginginkan kesengsaraan. Ya, baik waktu masih di dunia maupun sudah di akhirat nanti. Semua orang menginginkan suatu kebahagiaan. Semua orang menginginkan keselamatan. Tidak ada manusia yang ingin celaka. Semua orang ingin selamat. Cuman kadang-kadang keinginan antara keinginan dan apa yang dilaksanakan itu tidak matching, gitu. Tidak sejalan. Kadang-kadang jauh panggang dari api. Dia kepingin masuk surga tapi tidak mau ibadah. Dia ingin selamat tetapi jalan untuk selamat itu tidak dilaksanakan. Nah, ini jauh panggang dari api. Oleh karena itu pepatah orang Arab mengatakan tarjun najat tawalam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabisi. Kamu mengharapkan satu kebahagiaan tetapi kamu tidak menjalani, ya, tidak melalui jalan-jalannya. Ketahuilah kapal itu tidak akan pernah berlayar di atas daratan kering. Ya, kamu mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan keselamatan, tapi jalannya tidak ditempuh. Asal tahu aja, kapal itu tidak akan pernah berlayar di atas daratan kering. Nah, jadi artinya kalau kita menginginkan satu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, maka tentu kita harus tempuh jalannya. Salah satu jalan untuk mendapat kebahagiaan itu adalah zikir. Nah, kenapa? Karena dengan zikir itu akan terselamatkan hidup kita. Cobalah perhatikan. Ya, zikir itu kan ingat hati kepada Allah. Maka zikir ini kan pengertiannya ya bertingkat, macam-macam. Ada zikir dalam pengertian ucapan dan perbuatan. Itu zikir dalam pengertian syariat. Misalnya bersedekah itu juga zikir. Begitu juga sholat itu zikir. Baca Al-Quran zikir. Tasbih juga zikir. Itu zikir dalam pengertian syariat. Ada zikir dalam pengertian ingat hati kepada Allah. Itu zikir dalam pengertian tarekat. Ya. Jikalau hati kita selalu ingat kepada Allah di mana saja, kapan saja, insya Allah perbuatan kita terarah, Pak, terarah kepada yang baik. Silakan Anda jadi pejabat, ya,
setinggi-tingginya lah gapai, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, menteri, jadi raja, silakan saja, halal kok, ya, tidak dilarang. Bahkan jabatan seorang pejabat itu adalah penampakan daripada salah satu sifat Allah yang bernama Al-Muluk. Makanya manusia ini sebagai khalifah Allah di muka bumi, ini artinya manusia sebagai alat peraganya Allah untuk menampakkan sifat-sifatnya dalam hidup kita. Ada yang menampakkan sifat Allah dalam bentuk pejabat, Al-Muluk. Ya, Allah itu kan Al-Muluk, raja, Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ada seorang pejabat, ya apakah dia raja, apakah dia presiden, menteri, gubernur, dan lain sebagainya, itu adalah dia lagi menampakkan, memperagakan sifat Allah yang bernama Al-Muluk. Nah, kalau mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya lagi memperagakan sifat Allah yang bernama Al-Muluk, mereka akan selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau selalu ingat kepada Allah, insya Allah apa yang dia lakukan menjadi ibadah. Ya, karena ingat ke Allah. Nah, mungkin dia akan menjadi koruptor kalau hatinya ingat kepada Allah. Seorang pedagang ingat kepada Allah, insya Allah dia terarah, tidak akan nipu, tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Seorang petani yang ingat hatinya kepada Allah, insya Allah dia tidak akan menggeser batas tanah. Nah, sehingga apabila hati kita ini sudah selalu ingat kepada Allah, maka kita akan menjadi ikan hidup di laut. Bertahun-tahun ikan hidup di air asin, tetapi tidak pernah terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup. Coba kalau ikannya mati, udah semalam aja udah hasil. Nah, begitulah hidup kita di dunia ini. Kalau hati kita ini hidup dengan zikir kepada Allah, hidup dengan ingatnya kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia. Banyak ya membaca sejarah bagaimana Iskandar Zulkarnain, seorang raja Irak pada masanya, tapi beliau sangat dekat dengan Allah, ya, selalu ingat kepada Allah. Sampai-sampai ketika beliau meninggal, beliau pesan kepada pengawalnya, ini waktunya sudah dekat, nanti kalau saya mati, ya masukkan dalam keranda, julurkan kaki saya dan tangan saya, biar kelihatan. Bawalah keliling kota Baghdad terlebih dahulu sebelum dimakamkan. Itu pesannya. Dan kasih tahu kepada semua orang, inilah Zulkarnain, raja yang dihormati, tetapi setelah dia meninggal dunia, tidak satu pun yang dia bawa harta kekayaannya, tangan yang kosong. Nah, kaki pun tidak beralas. Jadi harta kekayaan yang selama ini, rumah yang mewah, istana yang mewah ditinggal, yang dibawa cuman amal ibadah. Biar orang tahu, inilah Zulkarnain, raja Irak yang dihormati, yang berkuasa, yang bertahta. Ketika mati dengan tangan yang kosong, kaki pun tak beralas. Apa yang kita banggakan di atas dunia ini? Ya, ketika kita meninggal hanya amal kebaikan yang kita bawa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah berikan petunjuk ya di hati kita untuk mau belajar zikir. Maka sering saya katakan, orang yang digerakkan Allah hatinya untuk belajar zikir, untuk mengamalkan zikir, itu orang pilihan.
bukan kebetulan, kata ya. Tapi orang pilihan, dipilih oleh Allah. Manusia di atas dunia banyak, tapi tidak semuanya beriman. Yang beriman banyak, tapi tidak semuanya yang takwa. Yang takwa banyak, tidak semuanya yang ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu ruhnya amal. Al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujud siril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kamu perbuat tidak obahnya seperti patung. Ya. Jadi amal yang kita perbuat tidak obahnya seperti patung. Bagaimana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada mulut tak bisa bicara, ada kaki tak bisa melangkah, ada tangan tak bisa berbuat, kecuali ada ruhnya. Ruh daripada amal itu adalah sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Rahasia ikhlas itu zikir. Tidak mungkin orang akan ikhlas tanpa zikir. Jadi zikir menimbulkan ikhlas. Ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau amalnya tidak ikhlas itu patung, Pak. Sholat tidak ikhlas, patung sholat. Sedekah tidak ikhlas, patung sedekah. Haji tidak ikhlas, patung haji. Makanya kata Nabi, jangan bikin patung. Ya, bikin patung. Jadi jangan dipahami patung itu cuma dari batu, dari kayu. Amalan kita yang tidak ikhlas itu ibarat patung. Ya, tidak bisa membantu kita. Nah, jadi untuk hidupnya amal itu harus ikhlas. Untuk ikhlas harus zikir. Jadi zikir itu menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz, wa kanal mal khadimuka wa anta khadimul maula fata'ishu fid dunya mudallalan wa fil uqba mutiban mukarraman. Ya, kata Sultan Aulia, wa kanal mal khadimuka, adalah harta itu khadimuka, artinya untuk membantumu. Jadi apa namanya, harta ini apa namanya, melayani kita. Kata beliau, harta itu adalah pelayanmu. Wa kanal mal khadimuka, harta itu adalah pelayan kamu. Ya, harta yang melayani kita, bukan kita yang melayani harta. Sedangkan engkau adalah pelayan Allah. Ya. Wa anta khadimul maula. Jadi al-mal khadimuka wa anta khadimul maula. Harta itu menjadi pelayanmu dan kamu adalah pelayan Allah. Fata'isu fid dunya mudallalan wa fil uqba mutayyiban mukarraman. Engkau hidup di dunia merendah dan di akhirat kelak engkau akan menjadi orang baik dan dimuliakan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ya yang saya hormati, kalau kita pun ya banyak harta, jadikanlah harta itu untuk melayani kita. Jangan kita yang melayani harta. Kita ini pelayan Allah. Nah, kalau kita melayani Allah dalam artian apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Bahkan kita perbanyaklah amaliyah kita untuk membahagiakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Makanya beruntung sekali orang yang punya jabatan tinggi, apakah dia presiden, raja, gubernur, menteri,
ya, jabatan tinggi, uangnya banyak, dia banyak kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Semakin banyak dia melakukan perbuatan baik untuk orang lain, nilai kemanusiaannya semakin tinggi. Dia mendapatkan ridho Allah, disenangi oleh para makhluk. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya mudah-mudahan ya Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, sehingga kita semua menjadi hamba Allah, menjadi pelayan Allah. Nah, kalau sudah jadi pelayan Allah, pasti Allah akan berikan ya kemuliaan, Pak, baik dari segi hartanya, dari jabatannya. Tapi kalau kita tidak tidak melayani Allah dalam artian perintah Allah kita tidak jalankan, larangannya malah kita lakukan, orang lain kita tidak perhatikan, maka bisa-bisa harta itu akan dicabut oleh Allah. Apalagi kalau banyak perbuatan maksiat yang dilakukan, jabatannya bisa dicopot, hartanya bisa diambil lagi. Jangan heran Bapak Ibu ya, kalau orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, misalnya menumpuk harta dengan korupsi, menumpuk harta dengan judi, ya, cobalah perhatikan, pasti ada karma, ada balasan dari Allah. Ya. Entahlah anaknya yang kurang bisa diatur, bahkan mungkin matinya dalam keadaan tidak baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya katakan tadi, orang yang tergerak hatinya untuk belajar zikir, diberi Allah kemampuan untuk mengamalkan zikir, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Nah, ya, makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin. Allah. Hubungan makhluk lain kepada Allah kan sudah dijelaskan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Jadi seluruh isi langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah dengan cara mereka sendiri. Mereka juga hanya ada hubungan dengan Allah, katanya. Nah, terhubunglah mereka kepada Allah. Nah, oleh karena itu semua isi langit dan bumi selalu berzikir pada Allah. Air itu Pak, kalau nggak dengan zikir dia nggak bisa membasahi. Nah, dengan zikirnya dia bisa membasahi. Air ini kan bisa diminum Pak. Ya, tapi kalau Allah perintahkan, air bisa menghanyutkan. Nah, jadi oleh karena itu semuanya tunduk taat. Zikir ini jangan kita pahami hanya duduk di tikar sejadah aja, Pak. Ya, ada zikir yang disebut, diucap dengan lisan, ada zikir yang diperbuat, ada zikir yang diingat. Nah, yang diingat, ada zikir yang dirasa. Ya. Nah, zikir yang tertinggi itu adalah di tingkat kesadaran. Nah, itu yang tidak pernah lupa. Kalau zikir kita masih menyebut, itu masih ada bilangan, masih sedikit. Tapi di tingkat kesadaran itu zikir yang tak pernah lupa, yang tak ada bilangan. Fadzukurullah zikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak itu yang tak terbilang, Pak. Kalau masih 100.000 masih terbilang, ya kan? Setiap dia melihat, setiap dia mendengar, setiap dia bernapas, detakan jantung terisi dengan kesadarannya kepada Allah. Nah, contohnya, apakah Bapak Ibu bisa menggerakkan jantungnya? Kan tidak, kan? Jantung itu bergerak dengan sendirinya. Siapa yang menggerakkan ini? Nah, itulah kesadaran si jantung tadi selalu berzikir kepada Allah. Begitu juga mengalirnya darah kita sekujur tubuh. Adakah kita yang mengalirkannya? Kesadaran mereka, ya, sehingga mereka ikut aturan Allah begitu.
Nah, jadi darah ini kan makhluk, dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa diatur oleh Allah, dia tidak akan bisa. Tetapi mereka, kenapa mereka bisa mengalir ke sekujur tubuh, jantung berdetak tak berhenti? Itulah Allah yang mengatur, itulah kesadaran mereka. Tidak setiap saat disuruh, enggak, tapi sekali disuruh selalu berjalan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sudah berkali-kali disuruh enggak jalan-jalan gitu. Nah, itulah kesadaran, Pak. Ya. Jadi makanya zikir yang tingkat tinggi itu zikir di tingkat kesadaran. Ya, tidak lagi disebut, maka saya bilang zikir di tingkat ma'rifat itu tiada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Man nazara syai'an wa lam yarallahu fihi fanadhu batin. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Jadi artinya setiap yang dia pandang, setiap yang dia dengar, itu adalah ingatnya kepada Allah, kesadarannya kepada Allah. Itu kesadaran tingkat tinggi gitu ya. Jadi tidak ada sebutan-sebutan lagi gitu ya. Nah, kalau kesabaran itu kan efek daripada zikir. Ya, karena dia ingat kepada Allah, maka dia sabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Tak mungkin bisa sabar kalau enggak bersama Allah, Pak. Nah, hanya orang yang bersama Allah yang bisa sabar. Jadi oleh karena itulah maka sabar itu sebagai efek daripada zikir, ingatnya kepada Allah. Maka ya, inti utamanya adalah zikir, ingatnya kepada Allah. Tapi jangan dipahami zikir itu harus duduk di tikar sejadah terus, gitu ya. Kumat kamit mulutnya, atau pegang tasbih terus, enggak. Itu mah melatih ya, melatih mulut, melatih hati, gitu ya, supaya terbiasa. Kalau sudah sampai terbiasa, ya tak perlu pakai tasbih, tak perlu duduk, harus duduk, enggak ya. Fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kamu zikirlah pada saat berdiri, duduk ataupun tidur, yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, ya, tidak dibatasi oleh bilangan. Nah, itu zikir. Jadi zikir itu yang tingkat kesadaran, Pak. Ya. Ya, saya kira itu. Jangan letakkan harta itu di hati, Pak, tapi letakkan harta di tangan. Kalau harta diletakkan di tangan, gampang ngebaginya sama orang. Tapi kalau harta yang diletakkan di hati, hatinya remuk, perasaannya gundah, orang lain nggak mendapatkan. Karena disimpan di hati. Hilang sedikit ribut dia. Nah, karena hartanya disimpan di hati. Nah, di hati kita itu hanya ada Allah. Gitu. Harta itu biarlah di tangan saja. Nah, kalau di tangan kan gampang kita ngasihnya sama orang. Makanya jangan dipakai ilmu tambah sama kurang, Pak. Bagi juga dipakai juga. Nah, ini kadang-kadang kan tambah kurang aja yang dipakai. Ilmu baginya jarang dipakai. Nah, jadi artinya harta melayani kita itu, apa yang Allah berikan kepada kita itu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan ada duit kita bisa menunaikan ibadah haji, kan begitu kan? Dengan ada uang bisa bikin masjid yang bagus, kan gitu, untuk kita nyaman ibadah. Dengan ada uang misalnya kita bisa beli mobil, bisa kemana-mana, kita bisa beribadah, bisa ceramah, gitu ya. Coba kalau ngayuh sepeda apa dari Haji Mena keringatan dulu, berangkat jam 2, gitu ya, nyampe udah jam 6 di Sukarame. Ya, nah, alhamdulillah Allah berikan itu kendaraan, itu melayani kita, Pak. Nah, cuman harta itu jangan ditaruh di hati. Harta itu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau hilang misalnya, ya itulah batas waktu untuk kita, ya sudah.
Ya, minta saja kepada Allah ganti yang lebih bagus, itu aja. Ya, jadi ini pengalaman Pak. Saya punya motor, ya. Jadi waktu nisfu Sa'ban, ya, sholat 100 rakaat di Arafah, di Haji Mina itu. Nah, jadi ya, waktu itu saya jadi imam. Ya. Anak saya pulang dari kuliah waktu itu kan agak sore. Udah waktunya Isya gitu, baru nyampe di rumah gitu ya. Di motor di depan rumah itu kan banyak itu, ya, nyusunan motor itu. Nah, dia masukkan aja motornya, dia diparkir di dekat motor-motor yang banyak itu gitu ya. Nah, sudah selesai sholat nisfu Sa'ban itu udah jam 11-an lah itu ya. Orang sudah pada pulang, motor udah dibawa, enggak ada lagi satu pun motor di depan rumah, sudah enggak ada. Nah, saya tanya sama anak saya, ya, motor kamu mana? Tadi di depan katanya, di parkir depan. Coba lihat dulu. Dilihat enggak ada lagi. Cari ke sana sini, sudah enggak ketemu, ya udah hilang lah itu. Ya, udah. Nah, mau nangis ya enggak usah, biarin aja saya bilang. Minta aja kepada Allah supaya diganti yang lebih bagus. Itu kan kurang bagus itu. Nah, kan sudah lama juga itu. Ya udahlah, nggak usah sedih lah itu ya. Ya udah, dulunya juga nggak ada sekarang. Sekarang sudah diambil lagi, walaupun orang lain maling istilahnya, tapi Allah mentakdirkan ya diambil sama orang, ya sudah biarin aja, ikhlaskan saja. Cuman minta kepada Allah supaya diganti yang lebih baik, itu aja. Nah, sudah besoknya nelpon pamannya di Jakarta itu, ya, bahwa cerita motornya sudah hilang, kan, karena mau kuliah nggak ada kendaraan. Ya sudah, kamu ke dealer aja katanya, pilih aja motor yang bagus katanya. Nanti saya transfer duitnya. Nah, dapat duit yang baru. Nah, coba kalau nggak hilang kan, nggak dapat yang baru. Nah, gitu aja, gampang aja. Nah, jangan, nggak usah kita bersedih lah, minta ke Allah, Pak, kaya kok itu. Nah, teleponnya pamannya di Jakarta, cerita kalau semalam itu motor hilang waktu nisfu Sa'ban gitu ya. Jadi kamu kuliahnya gimana ya? Masa pakai angkot katanya, nggak ada motor lagi, kan ada dari Haji Mina kan nggak ada kendaraan dari dalam dia, yang enggak katanya. Masa ya gimana, jalan kaki. Ya sudah, gini. Kamu ke dealer aja katanya, kamu pilih motor yang kamu suka katanya, nanti kasih tahu paman katanya, nanti transfer duitnya. Ya sudah, besoknya pergi ke dealer, ambil yang bagus begitu, udah dikirim duitnya, dapat motor baru. Alhamdulillah. Ya, kalau ngelihat kayak gitu ya syukur hilang katanya. Ya. Kalau nggak hilang, nggak dapat yang baru, ya, kan ada kebencian kepada sekelompok. Apa urusan kita? Nah, justru kita menabur kebencian kepada orang lain itu menunjukkan kualitas diri kita tidak berkualitas di hadapan Allah. Itu kita sayang. Adapun ada Habib yang mungkin melakukan kesalahan, nah dia itu yang salah. Atau kita sendiri yang nggak paham begitu. Misalnya ada Habib yang minta istri kiai katanya, wallahu a'lam kebenarannya. Ya dah, minta diceraikan dulu, nanti kawin sama Habib itu. Nah, kalau dia kasihkan, dia mendapat syafaat dari Rasul. Nah, kalau tidak, maka dia tidak dapat syafaat. Itu kiai tolol menurut saya. Itu kan jelas melanggar syariat itu. Ya, tak peduli kepada Rasul atau tidak. Kalau sudah melanggar syariat, sudah jangan diikuti. Walaupun dia ngaku Habib begitu ya. Orangnya yang salah, bukan Habibnya yang salah. Jangan digeneralisasi semua Habib itu salah semua, enggak, Pak. Ya, apa semua kiai ini benar semua? Mungkin ada juga kiai yang keliru, yang salah. Ya. Begitu juga Habib gitu ya. Jadi jangan Habibnya yang disalahkan, perbuatan oknumnya yang salah. Gitu. Nah, kalau menurut saya ya sudahlah. Kalaupun mereka mengaku Habib, ya kita hormati, kita hargai. Ya. Kenapa? Karena mereka ngaku Habib juga ada untungnya buat kita. Mereka tidak mengaku Habib juga nggak ada ruginya buat kita. Nah, yang kita lakukan, hargailah orang lain. Ya,
Hormati orang lain, apapun sukunya. Jangankan dia sesama muslim, Pak, sama binatang kita hormati, kita hargai, kita sayangi, apalagi manusia. Nah, janganlah kita menebar kebencian kepada orang tertentu karena dia suku ini, suku itu. Enggak, sama aja kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa, gitu aja. Bukan karena Habibnya dia mulia, bukan, karena takwanya. Ya kan? Lau kanat Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah ini yang mencuri, kata aku potong tangannya. Itu artinya putri Rasul sendiri kalau berbuat salah Rasul hukum. Apalagi keturunan. Ya kan? Jadi janganlah kita itu melanggar syariat karena menghargai keturunan, tidak bisa, Pak. Syariat tetap jalan, yang salah tetap salah, gitu. Tapi keturunannya nggak usah kita utak-atik, begitu. Menurut saya sudahlah, biarin aja lah, nggak usah kita ikut campur dengan urusan keturunan mereka. Itu saya bilang tadi, mereka betul Habib, kita nggak ada untungnya, bukan Habib nggak ada ruginya, nggak ada. Nah, yang kita perlu jaga, jangan sampai kita berbuat dosa karena perbuatan kita sendiri tidak menghargai mereka. Menebar kebencian kepada sesama, itu adalah dosa, Pak. Masa kita beribadah, kata kita kiai, kata kita, tapi menebar kebencian, menebar dosa kepada sesama, itu nggak benar juga. Saya kira begitu, Pak, ya. Ya sudah, jangan kita ikut campur dengan itu, tetap kita hargai. Kalau mereka ngaku Habib, ya kita hargailah, gitu ya. Datang kita ke rumah kita hargai. Karena itu tadi, mereka Habib juga nggak ada untungnya buat kita, bukan Habib juga nggak ada ruginya. Cuman kalau mereka melanggar syariat, ya dah, walaupun Habib tetap salah. Masa istri kiai diminta? Nah, itu kan Habib nggak benar itu. Ya, ngaku Habib minta sedekah, ya semakin banyak sedekahnya semakin besar syafaatnya dari Rasulullah. Apa dia jamin? Dia sendiri belum tentu dapat syafaat dari Rasul. Ya, walaupun dia keturunan Rasul, apa dia jamin dapat syafaat Rasul? Belum tentu. Itu kan salah satu hadisnya. Lau kanat Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku yang langsung potong tangannya. Itu artinya kalau sudah melanggar syariat tetap salah, Pak. Walaupun Habib, kata. Nah, jadi oknumnya yang salah, jangan Habibnya, gitu ya. Ini enggak, kita ini kan kadang-kadang kayak digigit semut, Pak. Ya, satu ekor semut yang menggigit, sesarangnya dibakar semua. Kalau boleh protes, mungkin semut yang lain, Mas, bukan saya yang menggigit, kok saya yang dibakar, katanya. Ini rumahnya yang dibakar, gitu. Orangnya salah, rumah yang dibakar, gitu. Apa salah rumahnya, gitu ya? Apa salah Habibnya? Orang yang salah itu yang dihukum, gitu. Tapi kan kita nggak tahu ini apakah permainan politik atau wallahu alam. Ya, tapi menurut saya sudah, jangan tebar kebencian kepada siapapun. Ya, tetap kita hargai, kita hormati mereka. Mereka Habib misalnya, udah kita hargai, kita hormati. Ya, mudah-mudahan mereka juga mendapat pertolongan dari Rasul, kita pun mendapat syafaat dari Rasul. Amin. Allahumma amin. Saya kira begitu aja, Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena waktu mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.